Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Listeners, dalam aktivitas sehari-hari mungkin Anda banyak ya mengajak orang ataupun membawa orang supaya mau gitu ya, mungkin membeli barang, produk ataupun jasa Anda. Tapi ada loh beberapa orang yang mungkin kayaknya nggak mau gitu, susah banget diajak untuk iya gitu ya. Tapi gimana caranya untuk mengubah mereka yang tidak mau menjadi mau? Ternyata ada 3 pertanyaan yang bisa membuat mereka mengubah keinginannya. Seperti apa? Nanti kita akan membahas selengkapnya dalam Smart Business Talk pagi hari ini. Dan kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi untuk Anda semua listeners yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Salam dahsyat. Pagi hari ini kita akan seperti biasa, sharing-sharing bersama Mbak Dahsyat kita, ada Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi, Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, Kak Audrey. Kak Audrey yang dahsyat ini pagi-pagi udah semangat ya. Kita juga harus smart listener. Semangat. Yes. Apalagi untuk mengubah orang yang nggak mau jadi mau, Pak Tung ya. Ini harus semangat. Kadang kan kita ngelihat orang yang mungkin nggak mau atau mungkin nggak tertarik sama produk kita udah males ya. Udah deh cari yang lain daripada saya capek-capek ngajak-ngajak ataupun ngelobi-lobi gitu ya. Tapi ternyata ada ya, hari ini kita membahas 3 pertanyaan membuat orang tidak mau menjadi mau. Mungkin alasan dulu Pak Tung, kenapa sih kita harus bahas hal ini? Kalau dari Pak Tung sendiri gimana tuh? Jadi semua manusia itu selalu berjualan ya, maksudnya sejak kita lahir ceprot, terus kemudian kita nangis-nangis bombay, maksudnya nangis-nangis bombay itu minta susu, minta apa, itu ternyata kan kita perlu satu yang namanya berjualan. Jadi sampai kita menjelang mati pun ya sebetulnya kita berjualan gitu ya. Jadi karena keterlibatan berjualan ini kan ada orang bilang, Pak, saya itu seorang ibu rumah tangga, tidak terkait dengan penjualan. Oh ya, Anda ingin minta bulanannya naik, kan Anda minimal harus jualan diri kan gitu ya. Ada orang, Pak, saya bagian administrasi. Nah, bagian administrasi itu kan enggak jualan, Pak. Enggak loh, Anda jualan diri Anda jualan produk dan jasa Anda, yaitu kerjaan Anda. Jadi semua orang always akan berjualan. Nah, kalau kita tidak secara serius belajar jualan, rodok repot gitu ya. Yes, ini jadi penting sekali dalam kehidupan kita. Oke, jadi Anda wajib sekali untuk menyimak perbincangan pagi hari ini. Ini juga di Padang sudah langsung menyapa kita, Pak Tung. Halo, selamat pagi Padang. Dan juga semua listeners juga boleh absen ya pagi hari ini di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Ataupun juga boleh melalui WA kami di 0812 11 12 959. Boleh sharing juga, kira-kira menurut Anda apa sih yang susah dalam mengubah keinginan seseorang gitu ya, dari nggak mau jadi mau, seperti itu ya. Silakan sekali lagi di 0812 11 12 959. So Pak Tung, ini kan mungkin banyak orang yang punya mindset kalau mengubah kemauan ataupun keinginan orang dari nggak mau menjadi mau itu kan sangat susah ya, karena kan kita sulit untuk mengontrol orang. Tapi kok di sini kita kayaknya punya cara nih yang Pak Tung berikan pada pagi hari ini. Apakah ini mudah atau susah gampang atau susah banget atau gimana nih Pak Tung? Jadi belum tentu berhasil. Maksudnya belum tentu berhasil itu ceritanya gini loh. Kita udah usaha seperti apapun belum tentu orang mau. Karena tergantung kondisinya dia mampu atau enggak. Gitu ya. Terus kemudian perlu atau enggak. Gitu ya. Pengen atau enggak kan gitu ya. Terus di luar itu tadi percaya atau enggak? Nah, terus kemudian yang paling fatal adalah tahu atau enggak. Jadi kalau dia enggak tahu penawaran kita ya pasti dia enggak mau. Tahu aja kok. Emangnya Anda jualan seperti ahli kebatinan cuman gini aja. Terus orang beli gitu ya. Jadi itu ada 5 faktor ya Pak Tung tadi ya. Mampu, pengen, mau, percaya atau tahu, itu yang bisa membuat orang tuh bisa beralih gitu dari nggak mau menjadi mau seperti itu. Tapi kalau misalnya dari kita sendiri gitu ya, yang menginformasikan tuh sebenarnya faktor-faktor apa sih Pak Tung yang harus kita miliki sehingga orang tuh juga bisa terpengaruh gitu ya dari tidak mau menjadi mau Pak Tung? Ya kalau dari kita itu kan ada 2 hal yang sangat penting, yaitu bahwa kita itu kalau bilang satu gitu ya dipercaya gitu ya. Tapi kalau orang tidak percaya kan bagaimana kita bisa percaya? Sebenarnya magic itu happen
karena ada beberapa subtle. Subtle itu adalah di bawah sadar kita, loh kok saya cocok ya, kok saya percaya, kok saya seneng ya sama orang ini. Jadi ya untuk itu tuh dari satu sudut kita pribadi itu butuh dua hal, karakter dan kompetensi. Supaya Anda dipercaya, Anda butuh karakter dan kompetensi. Supaya Anda dihormati, Anda butuh karakter dan kompetensi. Bisa loh orang beli bukan karena istilahnya percaya, tapi karena kasihan, kan gitu. Ya betul. Nah, tapi walaupun kasihan itu orang juga percaya bahwa Anda layak dikasihani, balik lagi ke sana. Oke. Jadi orang beli macam-macam kok karena sungkan, karena kasihan, karena ya tadi toh, karena ingin membantu, karena perlu. Nah, kalau kita di dalam kondisi umum banyak orang mengandalkan dikasihani gitu ya. Bu, tolong Pak, saya belum makan 3 hari, boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi kalau Anda jualan seperti itu setiap hari, rodok repot. Betul. Jadi maksudnya rodok repot itu kita kan sudah bukan bayi lagi. Kayak bayi itu kan mengandalkan dia nangis, susu datang sendiri. Ya. Namanya sindrom bayi. Sindrom bayi itu segalanya minta disiapkan. Pada waktu saya misalnya ikut seminar, Pak Tung, bagaimana kita membuat bisnis gitu ya? Kita ajarin 5 hal toh, bagaimana menemukan, kemudian memilih peluang seperti apa, terus kemudian menangkap peluang seperti apa, mengelola dan membesarkan peluang seperti apa, dan kemudian menjualnya seperti apa. Nah, kalau Anda buka bisnis gimana? Misalnya dulu itu Ibu Kartini pertama kali ikut seminar saya nih dari Pekanbaru. Pak Tung, saya bidan, Pak Tung, gimana? Harus bisnis apa? Saya bilang ya buka klinik bersalin toh. Terus tanya lagi, caranya pasang plang klinik bersalin, terus ngurus izinnya. Nah, itu loh. Coba perhatiin pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan orang itu kalau bisa dia duduk aja semuanya beres. Ya. Iya. Ya semua orang gitu ya. Intinya gitu, mau cari mudah. Tantangannya cari mudah di dalam Anda memulai bisnis ataupun mulai berjualan itu ketiga. Nomor 1, bawa manfaat enggak pada orang banyak. Yang kedua, bisa menghasilkan gaya hidup kita enggak. Yang ketiga baru mudah atau enggak. Nah, kalau bisa cari mudah, kenapa cari susah? Tetapi kalau untuk menghasilkan dan untuk yang kita inginkan ataupun bermanfaat orang banyak, ternyata harus tidak mudah, ya kita jalani. Semua yang kita anggap mudah hari ini kan dulunya enggak mudah. Jalan kaki apa mudah? Ngomong apa mudah? Ngomong bahasa Inggris apa ya mudah? Ya, siaran di depan umum nih Kak Audrey ini apakah ya mudah? Ayo. Ya pertama kali kan juga dulu susah juga, salah-salah juga Pak Tung. Ada tantangannya kan gitu ya. Iya pasti. Nah, ya jadilah itu. Jadi dalam kesempatan ini jadi mudah, apalagi suka. Pak kerja pokoknya yang penting suka. Sukain nomor 4. Nah, kalau Anda cari suka atau tidak menghasilkan, tidak mudah ya rada repot gitu ya. Jadi benar-benar kita menginginkan sesuatu hal itu yang bermanfaat orang banyak, menghasilkan diri kita sendiri, mudah, baru kita suka gitu ya. Supaya lebih dahsyat lagi, yang kelima, cari orang yang sudah berhasil. Setelah Anda menemukan, membebek kamu toh. Terus kemudian setelah Anda menemukan, Anda bergaul dengan mereka, terus kemudian belajar dari mereka, kerjasama dengan mereka, mempekerjakan mereka, kemungkinan sukses kita akan jauh lebih besar. Nah, ini gitu. yes. Itu 2 minggu lalu juga kita bahas ya, small listeners. Jadi mungkin boleh tonton ulang, tapi setelah topik ini selesai dulu gitu ya. Kita break dulu ya Pak Tung ya, dan juga kita tunggu small listeners pagi hari ini untuk berpartisipasi, mau respon boleh. Ini di YouTube kita langsung rame juga. Terima kasih. Boleh juga sharing mungkin ya, apakah pernah punya pengalaman mengubah orang yang tidak mau menjadi mau? Kira-kira apa sih kuncinya menurut Anda? Silakan di 0812 11 12 959. Kita jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Baik, smart listeners, kembali dalam Smart Business Talk pagi hari ini bersama dengan Mbah Dahsyat kita ya, Tung Desem Wadingin, yang hari ini akan membagikan 3 pertanyaan membuat orang tidak mau menjadi mau. Tadi kita juga sudah belajar ya bahwa karakter dan kompetensi ini penting banget ya, Pak Tung, sebelum kita mungkin istilahnya mempengaruhi orang dari nggak mau menjadi mau, seperti itu. Ya. Nah, untuk bangun itu kan itu cukup sulit ya, Pak Tung, ya, butuh proses yang panjang. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pebisnis terlebih dahulu untuk membentuk karakter dan kompetensi ini sehingga orang tuh percaya dulu deh sama apa yang kita omongin, sama apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan gitu, Pak Tung?
Ya kayak tadi ada orang, Pak, bagaimana sih cara mengupgrade diri? Tadi di Instagram saya kan nanya nih, sebelum kita bahas 3 pertanyaan nanti ya, ini banyak, Pak tuh sudah kelewat ini saya 3 pertanyaan, belum, nanti akan 3 pertanyaan yang mengubah orang dari tidak mau jadi mau. Jadi bagaimana kita bisa punya karakter dan kompetensi? Ini pertanyaannya, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kita mengupgrade diri kita supaya kita bisa punya karakter dan bisa punya kompetensi? Jadi saya share, nomor satunya Anda tentukan 5 tahun dari sekarang Anda kepengen seperti apa. Kayak tadi, pengen kaya, pengen punya pasangan hidup yang oh yes baby, Anda kepengen langsing, misalnya begitu ya. Anda pengen apa? What you really want in this life? 5 tahun dari sekarang. Setelah itu karakter seperti apa yang dibutuhkan di sana? Terus kemudian kompetensi apa? Saya tadi contoh misalnya, seorang karyawan bagaimana? Pak, saya mau kaya melalui jalur karyawan lah, enggak punya bisnis. Kalau bisnis Anda harus siapkan, harus punya pengetahuan apa, punya partner apa, punya segala macam. Nah, tapi balik lagi ke satu yang namanya misalnya kita ngomong karyawan. Bagaimana saya seorang karyawan bisa setahun naik gaji 3 kali? Saya sah untuk ngajar, bukan teori semata, karena saya zaman di PCA, saya setahun naik gaji 3 kali. Ya, nggak tanggung-tanggung gitu loh ya. Gaji 180.000 di awalnya, kemudian setelah 8 tahun kemudian gaji saya jadi 20 juta rupiah di tahun 2000. 2000 sudah 20 juta rupiah dating. Sekarang 20 juta aja lumayan di tahun 2000. Kok bisa? Ya kita tulis misalnya, oh saya mau naik gaji cepat, oh saya mau jadi pemimpin cabang cepat. Karakter dan kompetensi apa yang dibutuhkan? Oh, satu bisa dipercaya. Sudahlah. No trust, no career Anda. Nah, supaya bisa dipercaya apa? Oh, saya harus terbuka tentang pengeluaran yang dikeluarkan yang sekiranya itu beban biaya pribadi. Zaman dulu belum pakai wifi, belum pakai internet. Saya telepon ke Solo setiap bulan, saya print, saya bayar sendiri. Nah, ini penting sekali gitu ya. Bisa dipercaya, no trust, no career. Yang kedua, supaya Anda bisa melejit apa yang perlu Anda lakukan. Misalnya kan begitu ya. Jadi, saya selain bisa dipercaya, saya harus mempunyai nilai tambah. Nilai tambahnya di bidang apa? Pada waktu itu, saya bidang marketing dan kontrol. Serta di bidang keuangan. Marketing, kontrol, dan keuangan. Serta saya bisa memotivasi SDM. Oh, kalau gitu saya belajar buku-buku bagaimana memotivasi karyawan. 1000 cara untuk memotivasi karyawan Anda. Saya beli bukunya. Nah, misalnya begitu ya. Marketing, jangan tanya. Saya beli begitu banyaknya marketing. Buku-buku marketing. Terus kemudian kontrol. Oh, bagaimana kontrol? Ini saya belajar tentang sistem, saya belajar tentang stok, sistem stok itu yang benar seperti apa, terus kemudian pembelian itu seperti apa supaya tidak terjadi korupsi. Nah, apa? Ya Anda harus menonjol itu di bidang apa supaya Anda bisa jadi pemimpin. Terus kemudian saya cek, pemimpin yang sukses itu apa? Nah, ini toh, bukan hanya disayang saja sama karyawan, bukan hanya dihormati saja, tapi berprestasi juga. Supaya bisa berprestasi seperti apa? Supaya dekat dengan karyawan caranya bagaimana? Nah, ini karakternya. Kemudian berikutnya lagi, itu dipelajari dengan sistematis, kita mengupgrade diri. Karakter Anda yang dibutuhkan, kompetensi yang dibutuhkan 5 tahun dari sekarang, terpenuhi. Terus kemudian ternyata itu tidak cukup. Oh, harus berperilaku menyenangkan. Kalau Anda tidak menyenangkan, kan tidak bisa. Jadi percaya menyenangkan. Nah, magic juga happen. Sales magic akan happen ketika Anda berperilaku menyenangkan. Kalau tidak senang sama Anda, ya kemungkinan beli turun dramatis. Kecuali bisa sih. Ya sudah beli supaya kamu jauh-jauh pergi. Nah, itu ya. Nah, tapi menyenangkan is very important. Nah, kemudian ternyata kalau merevolusi karir Anda harus tadi dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Misalnya Kak Audrey pengen dipromosi, pengen apa, dikenal sama yang di atas dong. Tapi kalau kenal doang, tidak berprestasi, tidak punya nilai tambah, tidak bisa dipercaya, tidak berperilaku menyenangkan, ya berantakan. Nah, setelah Anda kriteria seperti itu, perilaku menyenangkan itu seperti apa? Supaya dikenal itu apa? Kenal orang yang tepat. Oh, saya harus berani minta tanggung jawab lebih. Namanya singkatannya minta tahu tak share. Kemudian minta tahu tak share. Minta tanggung jawab lebih. Berani tanya, berani usul dengan cara yang tepat. Kalau caranya tidak enak, nadanya tidak enak, tempatnya tidak enak, itu susah. 3T, tempat, timing, sama tekniknya bertanya. Berani usul, sama 3T-nya harus belajar. Minta tahu, tak share. Setelah tahu, kita share. Berani tampil. Berani tanya, berani usul, berani tampil, berani sharing. Sharing dengan cara yang simpatik, cara menyenangkan. Kita benar kenal orang-orang yang top. Karir kita melejit. Nah, pertanyaan, kok orang berani? Kok kita tidak berani caranya? Nah, terus kita belajar cara-caranya sampai segitu detailnya, termasuk saya dulu belajar setelah saya punya prestasi, saya harus dikenal oleh anaknya yang punya. Misalnya itu pada waktu itu, Kepala Divisi HRD, Wakil Presiden Direktur BCA merangkap anaknya yang punya, Pak Andri Halim, kalau sekarang kan Pak Arman kan gitu ya. Anda dikenal enggak sama beliaunya? Supaya dikenal,
Saya tanya, loh teman-teman kok saya bisa dikenal? Telepon aja Pak Tung, telepon aja minta ketemu. Mereka seneng kok ketemu dan Anda sharing apa yang Anda tahu, apalagi kalau kamu berprestasi, mereka dengan senang hati mendengarkan. Oh gitu, caranya telepon berani? Saya berani aja enggak berani, mau telepon enggak ya, telepon enggak. Oh, baca buku bagaimana supaya jadi takut jadi berani. Oh, ubah gerak. Yes, bayangkan pada waktu kita prestasi langsung telepon dulu. Hitung 5 4 3 2 langsung telepon. Enggak usah banyak berkomunikasi dengan otak monyet kita yang enggak ya langsung aja 5 4 3 langsung telepon. Mendadak berani. Jadi belajar sedetailnya sampai Anda membawa hasil. Nah, ini Anda akan top market top melejit begitu. Oke, jadi boleh ya sekarang dipikirkan lagi 5 tahun ini mau gimana, mau kemana, mau seperti apa, sehingga Anda juga bisa set karakter seperti apa yang dibutuhkan, kompetensi seperti apa, sehingga kita bisa mengupgrade diri seperti itu ya, Patung ya. So, langsung aja mungkin kita masuk ke 3 pertanyaan. Pertanyaan yang seperti apa sebenarnya yang bisa mengubah orang nggak mau jadi mau nih, Patung? Ya, tentu saja pertama kali Anda harus ada salah satu yang very subtle itu Anda mirip dengan mereka dulu sebelum kita bertanya ya. Oke. Orang itu cenderung senang kepada 3. Satu, yang mirip dengan kita. Ya. Makanya kalau banyak sekarang pemilihan pemuka istilahnya pejabat kita itu mereka langsung ke masjid, ke gereja, ke Manau, jadi agamanya apa aja tapi mereka tetap mencoba merakyat dan membawa kesamaan. Karena orang cenderung senang kepada orang yang mirip. Ya. Nah, mirip ini secara subtle, subtle itu secara tidak sadar. Misalnya, kalau misalnya saya ngomongnya sangat semangat seperti begini, kemudian orang yang mau jualan kepada saya, misalnya jualan sepeda motor, saya mau cari sepeda motor nih, yang cepat ini sepeda motor yang mana? Terus kemudian Anda jualannya begini, sepeda motor yang cepat, jadi demikian juga kebaliknya, ketika ada orang yang lagi ke tempat Anda dan ngomongnya kalem, kemudian saya pengen tahu ya, sepeda motor yang cocok untuk saya apa? Oh Pak tuh, sepeda motor yang cocok itu segini. Padahal yang gue tadi ini, Pak dipakai. Jadi orang betul secara bersemangat itu membuat orang ikut tertular semangat, very important. Tapi kalem dulu. Pertama kali kalem dulu. Intinya kita mirip dengan mereka. Mirip apa? Kata-kata yang digunakan, nadanya, semangatnya, emosinya, gerakannya. Jadi Anda mirip, orang cenderung di bawah sadar, oh saya cocok sama ini. Ingat, orang suka terhadap 3 hal. Satu adalah yang mirip dengan dia. Yang kedua adalah mirip yang dia sukai. Idolanya dia. Ya. Yang ketiga apa? Yang suka sama dia, yang membela dia, yang atau misalnya punya common enemy, jadi beda sih, tapi musuhnya sama ya, cenderung Anda suka sama. Enemy of my enemy is my friend. Jadi yang ketiga ini adalah yang suka sama Anda, yang membela Anda kan gitu loh ya. Betul. Tapi suka sama Anda, membela Anda, orang suka. Jadi lah 3 pertanyaan ini secara subtle setelah terjadi magic itu dia orangnya suka sama Anda tanpa sadar sudah suka. Nah kalau 3 ini belum dilakukan, Anda tidak punya karakter, tidak punya kompetensi, tidak bisa dipercaya, rodo angel gitu. Tidak suka ya rodo angel. Orang yang tidak mampu ya rodo angel kan gitu ya. Ini ada kondisi. Nah, tapi setelah semuanya orangnya percaya sama Anda, perlu barangnya, pengen mampu dan tahu begini. Nah, supaya mengubah dari tidak mau jadi mau. Nah, ini pertanyaan nomor 1. Apa yang paling penting dalam hidup Anda? Oke. Kalau Anda jualan apapun, misalnya jualan apartemen. Ketika Anda, Pak, boleh tahu Pak apa yang penting? Cara tahunya gimana? Anda tanya. Yang dalam hidup ini yang paling penting. Oh, yang penting itu. Loh, kenapa tanya ini? Kami baru mencari Pak sesuai yang apartemen yang cocok dengan Bapak misalnya. Ya. Kemudian dia bilang, oh nomor 1. Nah, yang paling penting ini biasanya cuma 6. Satu apa yang membuat dia merasa pasti, merasa nyaman, merasa mudah. Kemudian kepastian, kenyamanan, pokoknya keenaan, kepastian gitu ya. Yes. Yang kedua adalah butuh variasi hal baru. Nanti kita kaitkan. Dia ngomong apapun kita kaitkan ke 6 hal ini. Oke. Jadi butuh variasi, butuh hal baru. Ajaib ya, manusia butuh kepastian, yang kedua ketidakpastian. Karena kalau kita pasti terus bosan, misalnya contoh Anda suka kue tiaw siram seafood. Anda sehari makan 3 kali kue tiaw siram seafood yang Anda sukai selama 4 bulan kemudian. Apa yang terjadi bulan kelima? Mual. Harus banyak variasi loh.
Betul. Sama istri ya sama, atau Anda suka makan nasi tapi variasinya macam-macam, suka lauknya gantian, ada utamanya boleh. Tapi balik lagi ke yang ketiga, manusia itu ada kebutuhan manusia yang penting tadi, yaitu adalah apa? Signifikan, unggul atau berbeda dengan orang lain. Oke. Ada orang-orang tahu tuh kepengen signifikan, kepengen unggul, kepengen berbeda dengan orang lain. Kalau biasanya orang yang pengen signifikan, unggul dan beda orang lain, mereka mau bayar lebih gitu ya. Nah, Betul. bagaimana kita tahu bahwa kebutuhannya dia? Nanti saya kasih contoh deh kepada Kak Audrey. Nah, ini Kak Audrey silakan ya, dari 6 ini kira-kira pilih mana gitu ya. Oke. Apa yang penting saya kaitkan dengan mereka, dengan Kak Audrey mendadak dari tidak mau jadi mau. Yang keempat, orang Oke. itu butuh relationship, butuh kesamaan, Mhm. butuh love, butuh connection. Itu yang keempat. Butuh relationship, butuh kesamaan. Kok aneh ya, yang nomor 3 tadi butuh perbedaan, pokoknya saya Sekarang bisa untuk unggul kesamaan. dari Anda, no. Aha. Tapi saya juga butuh kesamaan. Ya itu tadi, Oke. orang cenderung percaya terhadap yang sama, entah satu agama, entah Ah, entah entah saya membela agama Anda, walaupun saya bukan beragama seperti agama Anda, orang happy. Ya kan tadi toh, orang itu cenderung suka kepada orang yang mirip dengan dia, mirip. mirip dengan idolanya dia, yang membela dia atau mendukung dia, istilahnya apapun punya common enemy, enemy musuh yang sama, wah ya cocok. Nah, Oke. kemudian yang kelima, manusia itu ternyata butuh juga satu yang namanya growth atau pertumbuhan atau jadi lebih baik. Yang Oke. keenam, orang itu butuh contribution, perasaan berarti terhadap orang lain, bermanfaat untuk orang banyak. Nah, 6 ini, kalau kita tahu apa yang paling penting dalam kehidupannya, kemudian kita bisa kaitkan apapun penjualan kita kepada mereka, mendadak kemungkinan maunya jauh lebih besar daripada tidak mau. Kita beri contoh ya, Oke. langsung kita kepada Kak Audrey. Gimana? Bisa? Kita Masih ada waktu? kita tahan dulu ya, Patung ya. Aduh, kita semangat ini. Penasaran kira-kira apa jawaban Audrey? Tenang, tunggu. Kita akan break sejenak. Pastikan Anda juga tetap bergabung dan berkomentar di YouTube kita sudah ramai banget. Nanti kita sambil cicil juga ya, Patung ya. Setelah yang Ya, satu ini, pastikan Anda berkomentar di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oke, smart listeners, kembali lagi dalam Smart Business Talk di sesi yang ketiga ya. Tadi menarik ya, ada sebuah pertanyaan nih dari Patung. Apa yang paling penting dalam hidup Anda? Langsung aja aku jawab ya Patung ya. ya Kalau silakan. versi aku sih variasi ya dalam hidup. Karena anaknya cepat bosen gitu. Jadi butuh yang baru-baru terus gitu Patung. Gimana tuh? Oh, nice. Kemudian apalagi yang penting dalam hidupnya? Oh Apapun yang pasti. terlintas. Misalnya, oh saya yang penting itu adalah nomor 1 uang, nomor 2 uang, nomor 3 uang. Boleh gitu ya. Kita tanya, bagi Anda uang itu akan Anda gunakan untuk apa? Oh, saya mau keliling dunia. No. Wah. Aha, Oh, berarti senang cari tempat-tempat baru misalnya begitu ya. ya. Oh, saya nomor satunya kalau uang banyak ya. Kenapa Anda pengen uang banyak? Karena supaya aman, nyaman. Jadi saya ingin apa bisa. Nah, aman, nyaman. Oh, berarti nomor satunya kepastian. Oh, Ya. ya kalau uang banyak tuh saya bisa bangun masjid, saya bisa Oh, bangun gereja, saya bisa sosial. Oh, kontribusi. Nomor-nomor yang nomor 6-nya yang jadi terakhir. nomor 1. Nah, oh, kalau uangnya saya banyak itu saya bisa membuat keluarga saya bahagia, terjamin mau sekolah, kalau sakit apa saya bisa bayarin. Oh, berarti nomor satunya keluarga. Relationship. Gitu. Jadi oke, nomor 1 boleh variasi. Kak Audrey, apalagi yang penting dalam hidupnya Kak Audrey? Ini kita beri contoh. Bagaimana Oke. tidak mau jadi mau, langsung seketika. Yes, yang paling penting lagi kepastian ya, Patung. Aman. Kepastian, Yes. keamanan. Sekarang saya tanya Aman. Kak Audrey, Aha. olahraga apa yang Kak Audrey tidak seneng? Sama sekali tidak suka. Males. Aduh, olahraga. Zumba. Zumba itu Zumba. lari Bu. Iya, nari, Patung. Nah, Nari, kalau Iya. pertanyaannya gini, misalnya ini langsung pertanyaan kedua karena pengen Oke. tahu gitu ya. Ya. Nanti saya akan menggunakan 3 pertanyaan. Apa yang dihindari dari Sumba? Capek keringetan, terus juga ngos-ngosan gitu. Males banget kalau udah ngos-ngosan. Karena Oh, aku oke. nggak bisa ngedance, Patung, kaku gitu. Jadi kayaknya Oh, nice. Nggak jadi bisa nggak bisa. dance. Iya. Nah, misalnya Kak Audrey nih, saya tanya nih, Oke. Kak Audrey saya tanya ya. Nah, ini Aha. saya pertanyaan. Kan yang paling penting saya sudah tahu, oh butuh variasi. Terus kemudian butuh kenyamanan dan keamanan. Nah, ini terkait dengan apa yang paling dihindari. Ini pertanyaan yang kedua yang ajaib gitu ya. Oke. Yang paling dihindari Kak Audrey adalah capek, keringetan, gini. Kalau misalnya begini, Hmm. jadi ternyata Kak Audrey, kita belajarnya ini tidak perlu sampai keringetan di tempatnya yang nyaman, AC, Oh, begitu ya. Dan tentu saja tidak
tidak perlu istilahnya malu karena sama-sama tidak bisa. Tapi Ya. nanti akan jadi kan dapat kepastian kenyamanan bahwa ini tidak merusak signifikan kita juga. Terus kemudian nyaman-nyaman, rileks-rileks, variasi dan ketemu teman-teman baru. Siapa tahu bisa mendapatkan peluang bisnis ataupun dapat jodoh. Nah, ya, rasa idenya. Tapi dapatkan jadi dalam hal ini ada satu variasi, ada teman-teman baru, kemudian ada gerakan baru dan tidak keringetan, tidak capek-capek, hanya rileks-rileks, cuma beberapa menit saja, fun-fun. Kira-kira Kak Audrey mau? Wah, kayaknya cukup menarik ya penawarannya tuh, Patung. Nah ini perhatikan teman-teman. Jadi kok magic bisa happen sih? Ah, Jadi mendadak dari tidak mau, mendadak, oh malas gitu ya. penasaran ya. Tahu apa yang paling penting dalam kehidupannya? Kalau kenyamanannya dia nomor satu, kemudian variasi ini hal baru. Tadi kan coba saya bagaimana bertanya, kemudian saya melakukan satu yang namanya magic kepada Kak Audrey, Ya. yaitu dua pertanyaan. Yang pertama, yang paling penting apa? Nanti kita kaitkan apa yang kita tawarkan dengan yang paling penting. Ah, Terus kemudian yang kedua, yang magic apa? Apa yang paling Anda hindari dari Zumba? Oh, saya keringetan. Padahal kan tidak harus keringetan toh. Tempatnya juga nyaman. Tadi kan tempat nyaman toh. Pakai AC, ada teman-teman baru. Terus siapa tahu ini ada orang-orang yang kita bisa kenal. Ini bos-bos yang hebat. Atau mungkin pasangan hidup. Jadi ini ada hal-hal baru kita kenal. Ya cuman seminggu 2 kali. Atau kalau ya sekali aja. Untuk sosialisasi, untuk bergaul. Berarti hmm, udah jadi menarik. Oh, yes. boleh yang nggak keringetan tempatnya nyaman toh, iya. Dan sama-sama teman-teman nggak bisa toh. Nah, iya. Nah, Nanti itu dia. jangan-jangan ada satu yang namanya kita takut kalau kita tidak signifikan juga. Nanti kalau kita dilecehkan terus, ya nggak bagus gitu ya. Yang lain canggih-canggih. No. Kita belajar sama canggih, tapi sama-sama tidak bisa. No. Dan rileks-rileks. Dan bahkan Kak Audrey pasti-pasti dulu. Bisa belajar dulu nih. Nah, misalnya gitu ya. Jadi lebih menarik, mendadak menarik. Nah, ini dua pertanyaannya sudah mulai ajaib. Nah, Oke. Itu baru satu pertanyaan ya, Patung ya. Maksudnya ini sudah dua pertanyaan. ada dua pertanyaan. Berarti Satu, tadi apa yang paling nomor penting dalam ini. hidup Anda? Yes. Kita jualan, kita kaitkan. Kayak tadi misalnya kita jualan apartemen gitu ya. Apa Ya. yang paling penting bagi Anda? No? Oh, saya adalah keluarga nomor satu. Langsung kita tanya, oh, Bapak sudah punya anak? Oh, sudah. Anaknya ini, oh, namanya anaknya siapa? Lalu kita bawa ke misalnya, Joni, misalnya, oh, umur laki-laki Pak, umur 7 tahun namanya Joni. Ada yang namanya Maria, Maria itu umur 5 tahun perempuan. Nah, kemudian apalagi yang paling penting? Oh, saya paling penting itu punya uang banyak. Kenapa? Kalau uang saya banyak, saya jadi merasa aman, nyaman, jadi ada kepastian dalam hidup. Kita, oh berarti nomor satunya adalah keluarga, relationship, love, connection. Nomor Yes. duanya adalah Keamanan. kepastian. Waktu kita jualan apartemen, Pak, ini lebih aman Pak daripada orang-orang yang di tempat. Kenapa? Karena apartemen jadi ada yang jaga, ada yang begini, orang tidak bisa akses mudah langsung ke tempat Anda. Jadi kita jualan something yang keamanan. Dan ini Pak, ini kamarnya ini bisa untuk Joni Pak. Ini nanti kita buat yang biru-biru ini terbuat sepak bola. Kalau hobinya anaknya Pak, oh bola ya nanti kita pasang. Favoritnya pemainnya Pak, kita sebut namanya. Orang Iya. langsung nyaman. Yes. Sebut nama itu, saya kan tadi sebut Kak Audrey, lebih nyaman, lebih senang daripada saya lah Ibu, Mbak itu ya. No, Yes, jadi betul. Dedek, no ya enggak. Tapi kalau Kak Audrey langsung sebut nama itu lebih jos. Kalau Anda marketing luar biasa juga sebut nama itu jadi. Kemudian berikutnya, kalau yang ini tempat untuk perempuan, jadi kemungkinan mau lebih besar ketika kita menjual sesuatu hal sesuai dengan kepentingannya dia. Nah, kemudian yang kedua, ya kalau mereka masih tidak mau, langsung pertanyaan kedua, apa yang paling dihindari? Nah, kemudian yang paling hindari tadi kita buat jadi, oh, kalau misalnya di apartemen tidak mau, oh, saya menghindari apa? Ribet. Naik Oh, turun. Keluar. ternyata kalau apartemen ini tidak ribet. Oke. Jadi waduh, ini kok apa Instagram saya mendadak hilang lagi. Nggak tahu Oh, ada lagi. Saya gangguan terus di Instagram nih. Instagram. Sini juga cuma 1 jam sekarang. Dulu kalau ada centangnya atau saya sudah dia followernya Ya. di atas 100.000 bisa 2 jam, 3 jam. Sekarang Iya, cuma iya. sejam doang. Ya silakan Kak Audrey. Oke. Jadi menarik ya. Yang pertama apa yang paling penting dalam hidup dan yang kedua mungkin yang kurang apa ya? Anda hindari dalam hal ini Yang apa? dihindari. Ya, betul seperti itu. Nah, mungkin kita ke satu pertanyaan dulu Patung sebelum ke Boleh, silakan. eh, pertanyaan yang ketiga ya. Ini dari Pak Rudi Irwansyah. Nah, ini selamat pagi Patung, salam dahsyat. Orang itu belum mau melakukan kadang karena mereka belum jelas goals-nya, mengapa mereka harus melakukan gitu ya. That's true. Nah, ini juga
mungkin kita butuh penyemangat ataupun pengingat gitu Patung untuk kita yang mungkin menawarkan kita sepenting apa sih harus tahu dulu tujuan kita men-share ataupun mungkin memberikan informasi kepada orang yang ingin kita bujuk dari nggak mau menjadi mau. Silakan Patung. Jadi kembali lagi ya, kalau orangnya itu ceritanya goalnya beda dengan kita. Misalnya contoh, misalnya, oh nomor satu apa yang paling penting? Oh saya mau hemat. Oh dari hemat apa yang Anda? Oh nanti saya bisa punya tabungan banyak, saya mau sekolah ke luar negeri. Padahal Anda misalnya mau pengen jual buku, pengen jual apa, something begini. Nah ya kita kan sampaikan, oh ternyata yang paling penting Anda hemat. Nah ini Anda memang ada dua macam Pak. Jadi ada orang itu menghemat di jangka pendek tapi lupa di jangka panjangnya. Tapi ada orang bedanya hemat dengan perlu itu seperti apa? Gitu. Bedanya hemat dengan pelit. Pelit itu mau membayar hal-hal yang dia pelit itu tidak mau mengeluarkan uang yang harus dia keluarkan. Tapi kalau hemat, oh 1 miliar kalau perlu ya dia keluarkan. Nah ini orang hemat Pak. Bapak termasuk orang yang hemat atau pelit? Oh saya hemat. Oh berarti saya yang tidak perlu saya tidak mau. Nah kalau misalnya something ini betul-betul perlu Bapak mau? Ya mau. Mendadak goalnya sama. Kalau tadinya dia menghemat itu tadi pokoknya tidak mau ngeluarin uang, sekarang mendadak dia mau ngeluarin uang karena dia tahu bahwa hemat itu boleh loh mengeluarkan 1 miliar kalau betul-betul perlu. Nah baru kita jualan. Kalau orangnya goalnya beda dengan kita, jadi bagaimana Anda bisa mengkaitkan produk dan jasa sehingga sesuai dengan goal dan kepentingannya dia, kemungkinan suksesnya jauh lebih besar. Jadi ada orang misalnya kita minta sumbangan. Sumbangan apa? Buku. Misalnya sumbangan buku. Oke ya kita mau beli buku banyak, kita mau berikan kepada satu yang namanya di penjara. Ngapain di penjara? Oh dia tuh jengkel sekali sama orang-orang yang di penjara. Atau dia benci sekali terhadap orang narapidana. Nggak sukses, karena dia benci. Dia nggak suka sama orang di penjara, kenapa disuruh baca buku? Dibuat kesepian sana, gebukin aja dalam penjara, malah cocokkan gitu ya. Kita akan sesuatu hal yang sesuai dengan kepentingannya dia. Lah ini sesuai dengan goalnya dia. Mestinya kan orang jahat harus berkurang tuh. Nah, kita cerita, Kak Audrey tahu nggak? Nah, kita sebut nama, Kak Rudi Irwansyah, nggak disebut nama misalnya gitu. Jadi ternyata orang-orang yang masuk penjara itu setelah dites, literasinya sangat berkurang. Orang umum yang hidup normal itu literasi 40%. Tapi orang-orang yang di penjara literasinya itu di bawah 5%, bisa 4,32%. Nah, ternyata kita sudah mempunyai program percontohan di mana orang yang membaca buku dan merangkum buku, itu kemudian kita kasih remisi. Jadi remisi itu bukan cuma hari raya. Jadi remisi itu karena dia rajin baca buku, bukunya kita sediain macam-macam, buku-buku yang mengembangkan diri, kompetensi karakternya jadi bisa lebih baik, itu akan mendapatkan remisi. Nah, ternyata tahukah Anda, orang-orang yang tidak membaca buku, kemungkinan kembali masuk penjara 80%. Wow. Misalnya seperti itu, dikasih data, saya tidak tahu angka tepatnya kan gitu ya. Tapi ternyata setelah membaca, kemungkinan kembali itu tinggal seperempatnya, tinggal 20% saja. Jadi kalau orang masuk penjara dan keluar bisa jadi jahat, tapi setelah program membaca ini dan ada remisinya ini, nah kalau orang membaca ada remisi tidak kita jelaskan bahwa ini mengurangi jumlah orang yang di penjara, repot. Tapi begitu, ya ternyata daripada daripada keluarga kita digangguin orang-orang yang tadinya jahat sekarang jadi lebih pinter, sudah jahat jadi lebih pinter karena sekolah S2 di penjara, kan bilang katanya penjara itu S3 gitu ya. Tadinya nyuri kecil sekarang pinter nyuri besar, tadinya buka gembok tidak bisa, sekarang buat lemari besi juga bisa karena di penjara kumpulan penjahat-penjahat. Nah, apakah Anda berkenan untuk menyumbang buku? Mendadak dengan senang hati. Ya harus sesuai dengan goalnya dia. Yes, setuju sekali. Yes, jadi harus tahu juga goal dari orang yang kita ajak atau kita bujuk tersebut ya, sehingga kita bisa menyampaikan sesuai tadi kepentingannya. Kenapa kita tanya apa yang paling penting dalam hidup Anda? Adalah supaya kita bisa tahu apa goalnya dia, kepentingannya dia, kalau kita bisa kaitkan, kemungkinan yes-nya lebih besar. Betul. Oke. Kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Masih ada satu pertanyaan lagi ya Pak Tung ya. Untuk melengkapi. Pertanyaan yang terakhir paling keren nih. Oh, paling keren. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Terakhir semua listeners, di mana ini akan melengkapi 3 pertanyaan membuat orang tidak mau menjadi mau. Mungkin selama ini gitu ya, Anda menyerah aja gitu ketika orang mungkin tidak mau ya
ketika Anda menawarkan produk, barang, ataupun jasa. Tapi kali ini semoga menjadi semangat untuk kita jangan nyerah dulu ya Pak Tung kalau orang belum mau gitu ya. Tapi gunakan 3 trik ini, 3 pertanyaan yang duanya sudah di-share Pak Tung. Mungkin kita langsung ke yang terakhir, ada pertanyaan bombastis apa nih? Pak Tung, silakan. Kalau pertanyaan pertama, apa yang paling penting dalam kehidupan Anda gitu ya. Yang kedua, apa yang Anda hindari. Kemudian yang hindari kita selesaikan masalahnya, kita berikan solusinya. Dan yang paling penting dikaitkan ke dalam kehidupannya dia, dalam penawaran kita. Yang penting-penting apa? Jadi kita selaras dengan kepentingannya dia. Berikutnya, nih pertanyaannya, berikutnya. Berikutnya adalah supaya Anda mau syaratnya apa? Tahu dulu dong. Nah, kalau misalnya tadi Kak Audrey gitu ya, Aha. supaya Anda mau syaratnya apa gitu ya. Kan kita sudah kaitkan dengan kepentingannya. Audrey, jadi tadi kan jadi ini ada variasi loh, nanti ketemu orang baru yang sama-sama tidak bisa, dan Kak Audrey lama-lama makin maju nanti jadi lebih dan ini nyaman-nyaman tidak keringetan gitu ya. Kita nyaman-nyaman tidak keringetan, jadi di tempatnya juga berhasil, ketemu orang baru, Kak Audrey sudah tertarik gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak mau, kan kita pertanyaannya, sebetulnya Kak Audrey, saya nanya ya, supaya Kak Audrey mau Zumba, itu syaratnya apa? Tadi kan bilang Zumba paling tidak disukai misalnya. Apa syaratnya? Kalau apa sih? Syaratnya kalau gerakannya mungkin mudah kali ya, Patung. Very nice. Dapat Oke. kepastian, mudah, nyaman. Ya. Yes, very good. Jadi kalau saya langsung jualan. Jadi kalau mudah Kak Audrey, jadi misalnya sudah bervariasi, ketemu teman-teman baru, sama belajar, tapi gerakannya mudah. Itu untuk orang yang sangat kaku pun ya, kakek-kakek yang apa, yang sudah kaku, tapi tetap bisa karena gerakannya bertahap. Nih kasih contoh ya, nih satu, nih dua, nih Ya. sudah kita ulangi satu, dua, misalnya satu, dua. Nah setelah itu baru kemudian hari, nah ini baru tiga, mudah sekali. Coba kita praktek. Begitu Kak Audrey mau mudah, oh ya Zumba ternyata mudah ya. Aku yang kaku yang nggak bisa nari ini kok sekarang jadi gampang. Ya, Jadi oke. kalau seperti itu kira-kira Kak Audrey mau, apalagi ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan bos-bos. Tadi kan harus dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Mau dong kalau mudah ya dan sesuai tadi ya. Mendadak mau. Jadi Iya. masalahnya tadi kan banyak orang merasa bahwa Zumba itu susah. Mhm. Banyak orang merasa matematika itu susah. Ya. Banyak orang yang merasa bahasa Mandarin susah, misalnya apapun yang Ya. susah. Ternyata karena tidak ketemu guru yang tepat aja. Ya, Oke, oke, betul, betul. mendadak mau toh, keren toh. Nah, Nah, yes. oke. Jadi itu juga bisa menjadi satu tips gitu ya untuk Anda small listeners untuk mengubah orang yang tidak mau menjadi mau. Kita ke pertanyaan, boleh ya, Patung? Boleh silakan dengan senang hati. Responin dari WA kita, kita ke Pak, Bapak atau Ibu ya di Jogja, Ibu Wintan. Salam dahsyat Pak Tung dan juga Kak Audrey. Saya orang yang belum berpengalaman dalam bicara dan saya ingin mulai dengan hal sederhana. Gimana sih? Ada saran nggak Pak Tung untuk memulainya? Karena saya punya warung kopi atau warmindo. Memungkinkan nggak kerja sama juga dengan bisnis lain seperti laundry? Nah ini kan juga Pak Tung ada nih ya bisnis laundry juga. Apakah efektif kalau misalnya kita juga bisa bekerja sama dengan bisnis dengan sektor lain gitu Pak Tung? Silakan. Ini saya sebentar lagi seminar, bahkan dulu di AMA kan saya juga memberikan sharing bagaimana pentingnya kolaborasi di dalam kehidupan kita. Yes. Jadi kalau Anda warungnya rame gitu, sebelahnya kosong, ya ayo gitu ya. Atau warungnya kepingin rame karena laundrynya jadi rame gitu ya, karena tahu cara marketingnya. Jadi banyak orang yang nekat, oke, kalau Anda kepingin sukses ya, contohnya saya punya saudara nih, saudara. Jadi nekat buka laundry sendiri ya. Mereka nggak ngerti cara marketing, nggak ngerti cara kontrol, nggak ngerti cara SDM-nya, akhirnya ya tutup juga. Jadi tentu saja kalau kolaborasi, kerjasama tadi sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Kecuali Anda memang sudah mampu, ya silahkan berdiri sendiri. Tapi kalau belum mampu, ya kolaborasi itu adalah membuat jadi lebih baik. Ayo, jadi dalam kesempatan ini kalau ditanya, jadi Anda kolaborasi ya sangat-sangat penting. Bisa nggak dengan laundry? Pokoknya sama-sama 1 tambah 1 jadi 16, ya ayo gitu ya. Oke. Silahkan ya Kak Adri. Oke, kita sapa-sapa juga untuk teman-teman yang sudah berkomentar nih ya dari YouTube kita. Ada Ibu Aurelia Rizky, selamat pagi. Terus juga ada Pak Pisces Depin, ya. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Pak Pisces Depin. Selamat pagi, Pak Tung. Saya dari Pekanbaru. Tolong dong next time
bikin topik agar konsumen bisa membeli produk kita dengan mudah. Dan juga gimana caranya untuk membuat konsumen jadi konsumtif. Nah, ini juga mungkin boleh di-share sedikit nih Patung, karena kan kita sudah punya 3 pertanyaan membuat orang nggak mau jadi mau. Untuk mereka berlanjut mau terus gitu. Mungkin ada tips ataupun saran dari Patung? Nah, ini bagaimana mereka continue beli lebih sering kan gitu. Kalau rutin Ya. bahkan tadinya sebulan sekali atau cuma sekali seumur hidup, bagaimana supaya terus beli, terus beli, terus beli. Tentu saja nomor satu Anda harus mempunyai nilai tambah yang lebih dibanding yang lain. Entah Oke. Anda lebih cepat, lebih murah, lebih bagus, lebih enak. Kalau restoran tadi intinya membuat orang kangen mau kembali. Tetapi ada usaha yang membuat mereka mau datang ke 2 kali, ketiga kalinya. Jadi salah satunya misalnya dibuat jadi membership. Bapak Oke. mau nggak jadi member gitu? Bapak pertanyaan bukan jadi member langsung. Bapak mau nggak dapat tambahan diskon 20% atau sekarang dapat diskon 50%? Kak Audrey langsung saya tanya lagi makan di tempat saya. Kak Audrey apakah mau mendapatkan diskon tambahan 50%? Wah, mau dong. Gimana caranya tuh, Lagi Pak? mau bayar tepat yang paling bagus, waktu yang paling Mau bagus adalah bayar. ketika lagi mau bayar. Oh Oke. mau 50%? Oh gampang jadi member kita aja. Ah, Langsung tanya caranya jadi member, betul kan? gimana? Oh, ya kirim ke nomor WhatsApp ini. Oke. Setelah itu nanti Kak Audrey kirim apa nih? Namanya, kemudian ulang tahunnya. Karena pada ulang tahun kita seringkali memberikan satu penawaran-penawaran misalnya begitu. Ya kan? Ya. Terus kemudian dan sebagai member, Kak Audrey itu mendapatkan kalau ini dapatkan undian. Jadi yang lain datang sini dapat undian sih 1 poin. Tapi Kak Audrey dapat undian cincin berlian. Oke. Jadi setiap kali makan di sini nomor poinnya 100 poin lebih dari yang bukan member. Jadi kemungkinan dapatnya lebih tinggi gitu ya. Dan itu Oke. berlaku kelipatan setiap 100.000. No, tadi ada Wow. insentifnya untuk beli lagi. Terus kemudian jadi begitu WA langsung kita sahabat jadi member. Terus kemudian diberikan voucher untuk belanja berikutnya. Nah itu juga akan menjadi orang mau belanja lagi. Terus kemudian diingatkan, kayak saya di tempat saya laundry, ketika dalam satu bulan Anda tidak datang, kita WA lagi. Ibu cantik, lama lo belum laundry di tempat kita. Gitu ya. Oke. Jadi dengan dipuji, dengan digini diingatkan. Kita ada undian lo ya, ada cincin berlian, ada Yamaha NMAX, Honda Yamaha, ya, Ya, NMAX di mana ini dapat undian, Ayo nyuci di tempat kami lo. Besok nggak lagi. ya. Minggu depan kita WA lagi. WA-nya bagaimana? Ngomong bagaimana? Nih, ternyata Kak Audrey, kalau kita nggak tahu ibu bapak atau ibu, sometimes kita nggak tahu kita sebut Kak jadi lebih Ya. selamat gitu. Oke. Audrey, ternyata tahukah nih ada artikel bahwa kalau nyuci dan menjemur itu ternyata jemur itu jadi kotor, terpaksa harus disetrika kaku-kaku, harus disemprot lembut. Jadi ternyata yang terbaik itu harus di laundry. Laundry mesin kami adalah mesin terbaik, Rolls Royce-nya mesin laundry. Oke. Dan kami menggunakan merek ini kan gitu ya, dan ini membunuh virus 3 kali Wah. dalam 3 kesempatan. Satu waktu cuci kena deterjennya sudah. Yang kedua pemanas. Nah kalau Anda dijemur itu sudah kering, kemudian deterjennya efeknya tidak ada, orang ada virus acing gitu ya, nempel virusnya kan gitu ya. Ya, Dan tahukah Anda bahwa matahari tidak membunuh virus? betul. Terus dong, kalau betul. Yang ketiga kita semprot lagi. Kita semprot pewangi yang mengandung ini yang membunuh virus dan bakteri. Nah, tapi balik lagi, jadi kita harus kontak lagi supaya orang mau datang. Ingat ya, pancing dengan membership, terus kemudian kasih voucher untuk belanja berikutnya, terus kasih kalau rutin itu dapat nomor undian lebih banyak atau dapat berikutnya, terus kemudian ya pancing supaya datang lagi, kasih voucher untuk belanja berikutnya, terus diingatkan, lama lu nggak belanja di sini, ayo belanja. Itu kemungkinan lebih besar daripada orang yang tidak mengingatkan. Ya, tetap keep kontak ya bersama dengan pelanggan-pelanggan ataupun customer Anda. Ya, Oke, mungkin yang terakhir Patung boleh dirangkumkan 3 pertanyaan yang bisa membuat orang nggak mau jadi mau. Silakan 2 menit. ya, jadi tentang sales magic, apa yang Aha. paling penting dalam hidup Anda? Yang kedua, apa yang Anda hindari? Yang ketiga, supaya Anda mau syaratnya apa? Nah, ini saya mau bagi buku gratis, boleh nih? Boleh banget Patung, silakan. Gimana tuh Jadi infonya? teman-teman, dalam rangka launching buku Sales Magic, dalam rangka Hari Kemerdekaan 17 Agustus, saya launching buku ini harusnya harganya 258.000, setebal 258, dan edisi hardcover, harganya 258.000 lah, ongkos cetaknya sudah mahal gitu ya. Nah, Ya. sekarang gratis untuk Anda. Nah, cukup bayar handling fee sama bayar ongkos kirimnya ke seluruh Indonesia,
total 68.000. Nanti kita cross-selling, karena kalau ngirim ke Papua itu akan jauh lebih mahal, ngirim kemana. Seluruh Indonesia 68.000. Bagi Anda yang tertarik, silakan Anda WA ke 0813 kali. Nanti ada linknya gitu ya, Anda dikasih link 08111 0813 kali 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya. Catat, ayo catat tuh. 0813 kali 08111 081-nya 3 kali 63873. Jadi 08111 081-nya 3 kali 63873. Tulis nama dan Sales Magic, nanti ada link, Anda isi. Kalau Anda mau komplit ada program bawah sadar 528 aset, nah, Anda bisa. Nah ini silahkan. Jadi ini bisa juga nih. Nah ini ya. 100 pertama aja nih. Hendrik 68.000. Tapi kalau Anda mau dapat satu yang namanya program bawah sadar 528 aset, itu ya Anda nambah lagi berapa, Anda mau apa silahkan. Tapi Anda mau bukunya aja juga boleh, mau komplit, dapat audiobooknya juga, mendapat rangkuman saya, jadi sambil nyetir, sambil apa bisa Anda dengarkan. Nah, kenapa tidak? Nah, jadi silahkan ke 0813 kali 63873. Nah, oke, gitu Kak Audrey. Semoga teman-teman bisa mempelajari ilmu Sales Magic ini dengan dahsyat atau marketing. Jos luar biasa nih. Ini buku super keren ini. Yes. Kita buku para. Oke. Ini tadi masuk ke tips yang mengupgrade diri ya, karakter dan kompetensi. Nah, ini boleh kompetensinya di buku ini gitu ya Patung ya. Di buku Sales Magic. Oke, jadi langsung Anda hubungi sekarang juga 100 orang pertama Smart Listeners 08111 63873. Terima kasih Patung insight-nya pagi hari ini. Ya pasti juga Smart Listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga berkomentar pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca. Kita ketemu 2 minggu lagi ya bersama dengan Patung. So kami pamit, saya Audrey Joanna. Saya Tung Desawaringin. Salam. Dahsyat. Sampai jumpa. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network.